Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Ya, anak-anak, hari ini waktunya kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Mari kita mulai belajar pagi hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Iya, anak-anak, kita baru saja menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, maka lagu itu akan terdengar indah ketika kita menyanyikannya dengan memperhatikan tinggi dan rendahnya nada. Apakah nada itu? Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada yang tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nah, tinggi rendahnya nada ini ada urutannya ya anak-anak. Nah, urutan tinggi rendahnya nada ini disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nah, nada yang ditulis dengan angka ini dinamakan not angka. Perhatikan tangga nada di samping kanan ini anak-anak. Nah, 7 nada yang dimaksudkan adalah dimulai dari angka 1. Ya, ini dibaca do. Lalu 2 dibaca re. 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, dan 7 si. Ya, jadi dari angka 1 sampai dengan angka 7 bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu ya. Ya. Ini adalah urutan nada yang disebut dengan tangga nada. Nah, sekarang perhatikan di bawah ini ada urutan tinggi rendahnya nada yang dimulai dari sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini urutan nada dari do sampai dengan si yang bertanda titik bawah. Nah, tanda titik bawah ini menunjukkan bahwa nada-nada ini merupakan nada yang rendah. Jadi not angka ini menunjukkan nada yang rendah. Not angka yang diberi titik bawah menunjukkan nada yang rendah. Lalu di tengahnya ini ada lagi not angka dari do sampai dengan si tanpa tanda titik.
Kalau tanpa tanda titik, maka ini menunjukkan nada yang sedang. Dan di sebelah kanannya ini ada not angka yang bertanda titik atas ya, dari do sampai dengan si ini diberi tanda titik atas. Ini menunjukkan nada-nada yang tinggi. Ya, jadi urutan tinggi rendah nada itu semakin ke kiri nadanya rendah, semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada notasi angka lagu Menanam Jagung. Perhatikan pada baris yang pertama. Baris yang pertama, ayo kawan kita bersama. Ya, not angkanya di sini ada sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do ya. Nah, yang mana Bu? Ini yang baris pertama ya anak-anak. Nah, di sini perhatikan ada not angka yang bertanda titik bawah. Ada ya? Yang mana? Ya, saya lingkari dulu ya. Nah, ini tanda not angka sol diberi titik bawah. Nah, ini. Kemudian ada lagi sol bertanda titik bawah, sol lagi titik bawah, lalu la titik bawah dan si titik bawah. Nah, berarti ini menunjukkan nada-nada yang nada apa? Ya, yang kita beri tanda lingkaran merah ini menunjukkan nada yang rendah ya. Jadi kalau bertanda titik bawah tadi nadanya adalah nada yang rendah. Sekarang notasi yang lain ya, notasi yang lain seperti do ini saya beri lingkaran biru, kemudian mi, lalu do, dan yang terakhir juga do. Adakah tanda titik pada not angka tersebut? Tidak ada ya. Ya, karena tidak ada tanda titik, maka notasi yang saya beri lingkaran biru ini menunjukkan nada yang sedang. Nah, setelah itu coba amatilah notasi yang lain. Ya, notasi yang lain yang terdapat pada lagu ini, adakah yang bertanda titik atas? Ada atau tidak anak-anak? Coba teliti, amati dengan teliti. Ternyata tidak ada. Oleh karena itu, pada lagu Menanam Jagung ini hanya ada nada yang rendah dan nada yang sedang. Sedangkan nada yang tinggi tidak ada. Setelah anak-anak memahami tentang tinggi rendah nada pada notasi angka, sekarang anak-anak perhatikan di sini pada lagu Menanam Jagung sebelah kiri atas terdapat tanda 4/4. Tanda apakah ini? Adakah yang tahu anak-anak namanya apa? Ya, tanda 4/4 ini anak-anak disebut sebagai tanda birama. Ya, jadi birama pada lagu Menanam Jagung adalah 4/4. Apa artinya? Tanda birama 4/4 menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan bernilai 1/4. Perhatikan di sini. Nah, ini contohnya pada birama yang pertama ya. Di sini ada 4 ketukan. Ada sol, do, mi, do. Nah, jadi 4 ketukan. Satu ketukannya bernilai 1/4. Berikutnya, anak-anak perhatikan pada ruas birama yang ketiga. Di sini ada not angka yang diberi garis lurus di atasnya. Ya, seperti ini juga seperti itu. Nah, ini apakah maksud dari tanda seperti ini? Ya, perhatikan ya. Pada not angka yang mendapatkan tanda seperti ini menunjukkan bahwa kedua nada ini dalam satu ketukan ya. Tadi satu ketukan nilainya berapa anak-anak? Satu ketukan nilainya 1/4.
Nah, karena di sini ada 2 nada, maka masing-masing 1/8 ketukan. Anak-anak hebatku, selanjutnya kita akan belajar untuk menyanyikan notasi pada lagu Menanam Jagung. Ya, anak-anak bisa menirukan yang ibu guru lakukan ya. Kita mulai. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do. Mi, do, mi, mi. Re, do, si, la, sol. Fa, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, mi. Sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do. Mi, do, mi, mi. Re, do, si, la, sol. Fa, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, mi. Sol, fa, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Anak-anak hebatku, tentu kalian sudah tahu ya, bahwa tanaman jagung itu bisa tumbuh salah satunya karena ada air. Nah, apakah air juga merupakan sumber energi? Iya, kalau pada pembelajaran yang lalu kita belajar tentang matahari sebagai sumber energi, sekarang mari kita cari tahu tentang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Selanjutnya, anak-anak perhatikan kedua gambar berikut ini, ada di atas dan ada di bawah. Nah, lalu kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada samping kanan dan samping kiri gambar ini ya. Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Mengapa kita minum anak-anak? Ya, karena kita haus, karena tubuh kita memerlukan air. Ya, betul. Kemudian yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Mengapa kita setiap hari perlu mandi anak-anak? Agar badan menjadi bersih ya, badan kita bersih dan sehat. Lalu pertanyaan ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Apa jawabannya? Ya, tentu saja merupakan kebutuhan kita. Lalu yang keempat, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Dua anak ini tidak menemukan air bersih. Apa yang akan terjadi? Maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari akan air bersih. Yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ayo anak-anak, siapa yang tidak membutuhkan air bersih? Pasti tidak ada ya. Kita semua pasti membutuhkan air bersih. Jadi jawabannya ya, pasti kita semua membutuhkan air bersih. Lalu yang keenam, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Makhluk hidup itu siapa anak-anak? Manusia, tumbuhan, hewan ya. Ketiga-tiganya semuanya berhak loh untuk mendapatkan air bersih. Ya, jadi jawabannya tentu saja. Tentu saja semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih. Nah, berkaitan dengan kata-kata berhak mendapatkan ini, berarti kita bisa menentukan apa pengertian dari hak. Ya, segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan ya. Jadi pertanyaan nomor 7, apa yang dimaksud dengan hak? Sudah kita jawab. Segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan.
manfaatkan. Kemudian pertanyaan yang ke-8, carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya. Nah, kita ambil contoh hak kita terhadap air ya. Hak kita terhadap air. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Hak yang diperoleh manusia dalam pemanfaatan air yang pertama adalah hak mendapatkan air bersih. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan air bersih karena setiap orang membutuhkan air bersih untuk kebutuhannya sehari-hari. Ya, seperti untuk minum, tadi untuk mandi, untuk memasak, mencuci ya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Jadi setiap orang ini berhak mendapatkan aliran air yang lancar. Nah, supaya airnya dapat mengalir dengan lancar, maka dibutuhkan sumber air. Nah, sumber air itu bermacam-macam. Bisa dari PDAM. Apa itu PDAM? Perusahaan daerah air minum. Jadi perusahaan daerah yang menyediakan air bersih. Kemudian kalau di rumah juga bisa menggunakan pompa air. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Semua orang, semua makhluk hidup memanfaatkan air untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini merupakan hak bagi semua orang ya. Dan yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, ini khususnya bagi para petani. Para petani membutuhkan air untuk mengairi sawahnya agar tanaman padi atau tanaman lain yang ditanam di sawah bisa tumbuh dengan subur. Setelah anak-anak tadi memahami tentang pengertian hak dan contoh-contoh hak, nah anak-anak bisa menyalin diagram ini untuk kemudian mengisi kotak-kotak yang kosong dengan arti hak ya pada bagian bawah. Kemudian bagian kiri adalah contoh hak, kalian tuliskan 3. Dan samping kanan bukan contoh hak, juga kalian tuliskan 3. Sekarang kita akan kembali mengamati 2 buah gambar ya anak-anak. Pada gambar yang pertama di sebelah bawah ini, gambar A, kegiatan membersihkan sungai. Dan di sebelah atas ya, bagian atas, ini ada gambar B, menutup keran jika air di bak telah penuh. Lalu kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Apabila masyarakat mau bekerja bakti, bergotong royong membersihkan sungai, apa dampak atau akibat yang bisa kita rasakan? Ya, sungai akan menjadi bersih, lingkungan menjadi bersih. Ya, lalu yang kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Kalau kita tidak mau membersihkan sungai, tidak mau bekerja bakti, apa yang akan terjadi? Sungai akan menjadi kotor dan ini mempengaruhi keberadaan air bersih ya. Lalu yang ketiga, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Ya, gambar B ini bila kita mau melakukan, ya kita awali dari diri kita sendiri, maka dampak atau akibat yang bisa kita rasakan adalah penghematan air ya. Berarti kita sudah melakukan penghematan air. Kemudian yang keempat, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Kalau kita biarkan keran ini tetap hidup padahal bak telah penuh, apa yang terjadi anak-anak? Ya, tentu saja airnya akan terbuang sia-sia. Lalu yang kelima, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Bagaimana menurut kalian? Perlu atau tidak? Harus atau tidak? Ya, jawabannya benar. Harus dilakukan ya. Ya, harus dilakukan. Lalu yang keenam,
Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi kita bisa menyimpulkan pengertian dari kewajiban anak-anak. Ya, apa kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Lalu yang ketujuh, carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat berikut alasannya ya. Ya, coba kita jawab ya berikut ini. Contoh kewajiban berikut ini adalah fokus pada pemanfaatan air ya anak-anak ya. Yang pertama, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti tadi selesai mandi, keran segera kita tutup karena bak mandi sudah penuh. Berarti kita sudah menggunakan air ini sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita mampu melakukan ini, berarti kita sudah menghemat air. Kemudian yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, itu tadi salah satu kegiatannya yang menunjukkan penghematan air. Dan yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ini ya, seringkali kita tidak sadar membuang berbagai limbah ke air ya, terutama bila dekat dengan sungai. Banyak orang-orang yang tidak sadar membuang sampahnya di sungai. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka ini sudah mencemari air. Kalau mencemari air, maka dampaknya yang akan merasakan adalah kita sendiri, yaitu kita akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Berkaitan dengan kewajiban, anak-anak diminta untuk membuat diagram lagi ya. Diagramnya seperti ini. Lalu kalian tuliskan arti kewajiban di bagian bawah dan contoh kewajiban di sebelah kiri ada 3 contoh dan di sebelah kanan 3 contoh yang bukan kewajiban. Bagaimana anak-anak? Bisa ya kalian mengerjakan? Tentu bisa ya. Ya, dan kegiatan yang terakhir adalah ayo berlatih. Anak-anak perhatikan kedua gambar berikut ini, lalu jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Ya, silakan dijawab ya atau tidak. Lalu apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya atau tidak. Lalu apa yang sebaiknya dia lakukan? Jadi menurut anak-anak sebaiknya yang benar itu bagaimana? Ya, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak hebatku, kita tadi sudah belajar tentang notasi angka, urutan tangga nada ya, kemudian hak dan kewajiban serta menyebutkan contoh-contohnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Anak-anak tetap semangat untuk belajar ya. Ya, selalu jaga kesehatan anak-anak. Jangan lupa karena ini masa pandemi, selalu patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.